Wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini, pagi ini, di tempat yang sejuk dan nyaman ini, kita masih bisa bersilaturahmi di Villa Kastel 3 Cisarua, Bogor. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini selalu dilimpahkan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah, dan apalagi tentunya kita selalu bersyukur semuanya. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga besar kita mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil akhir. Pagi ini mungkin saya tidak lama karena tadi udah diisi panjang sama Ibu Haji, waktunya udah hampir jam 6. Di sini saya paling hanya memberi gambaran atau inspirasi dengan mudah-mudahan kalau kita bisa melaksanakannya, atau yang kita mungkin bisa gampang dihafal ya, dengan modal 3K kita menuju kesuksesan dunia akhirat. Mungkin ada yang tahu nggak apa itu 3K? Mustalibi tahu? Pak Wito, mana Pak Wito? Pak Wito. Tahu 3K? Ya, kalau Pak Suwito memang di kita bagian K3. Nah, kalau yang saya maksud ini adalah 3K. Modal 3K untuk menuju sukses. Pertama adalah komitmen. Yang kedua, yang pertama adalah konsekuen. Kedua komitmen. Yang ketiga keyakinan. Ya. Segala sesuatu, apapun yang akan kita tuju atau akan yang kita lakukan dengan komitmen, harus sesuai planning, harus sesuai apa yang kita rencanakan semuanya. Insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Contoh, ketika kita ingin mempunyai cita-cita, kita harus berkomitmen. Misal kita udah keluarga, cita-cita kita mau dibawa kemana? Mau kemanakan anak atau apa yang kita punya ini? Terus tujuan kita apa? Tapi ketika kita sudah komitmen dan kita tidak melanggar komitmen itu, sudah sepakat baik antar tim maupun di keluarga, di tengah jalan akan selalu ada kerjasama, saling mensupport dan tidak ada yang mengkhianati, saling menerima kekurangan, saling menutup kekurangan, dan saling memperbaiki kekurangan. Itu sudah lazim baik di perusahaan maupun di keluarga. Mungkin beliau Pak Badri lebih paham ya, beliau kan udah di staf di manajemen udah lama ya. Yang kedua adalah kualitas. Bagaimana kita melaksanakan atau memaksimalkan dalam komitmen itu, kita lakukan dengan kualitas setinggi-tingginya. Kita bekerja untuk menuju kualitas. Satu, harus melakukan totalitas. Tapi bukan berarti totalitas itu mengabaikan keselamatan. Tetap, walaupun sudah totalitas, tetap kita harus keselamatan itu nomor satu. Saya sudah berkali-kali ngomong kepada rekan-rekan semua di tim, apapun kerja kalian, sebagus apapun kerja kalian, tapi ketika ada kecelakaan, itu nilainya 0.
Selalu kita ingatkan sebelum bekerja berdoa dulu untuk mencapai keselamatan kerja. Syukur kalian bisa mengutamakan sholat semuanya. Begitu juga di dalam rumah tangga. Bagaimana rumah tangga bisa kita menjadi yang sakinah mawaddah warahmah kalau kita tidak bisa berlaku kualitas. Contoh, ketika kita ada di rumah, ketika kita dengan istri atau ada anak-anak, kita harus benar-benar meluangkan waktu terhadap keluarga. Tanya keluh kesahnya keluarga apa selama kita tinggal kerja. Tanya keinginan anak-anak istri kita apa. Selama kita berkumpul, selalu mengutamakan kualitasnya. Apa sih? Misalnya kita lagi kumpul, mengutamakan kualitas waktunya, ya. Apa sih kemauannya? Apa sih keinginannya? Atau apa sih yang sudah terjadi? Kita melakukan perhatian terhadap keluarga maupun terhadap tim. Karena kebahagiaan itu bukan semata-mata dengan uang. Tapi ketika berkumpul ditanyakan bagaimana kabarnya keluarga, bagaimana dengan keluarga yang di kampung, itu ya kita sering nanya sendiri terhadap anak-anak. Anak-anak atau rekan-rekan kita semua merasa diperhatikan oleh kita. Alhamdulillah punya teman masih mau menanyakan keluarga kita. Jangan sebagai leadership ditanyain, kerjaan lu udah beres belum? Yang ini gimana? Itu boleh, tapi di saat jam kerja. Tapi ketika kita duduk bareng santai sambil ngopi, coba tanyakan hal-hal terkecil, masalah keluarganya, masalah keluh kesahnya. Jadi yang ada bukan leadership, atasan itu bukan hanya sebagai pemimpin. Tapi pemimpin itu bisa dijadikan sebagai bapak, pemimpin bisa dijadikan teman, pemimpin bisa dijadikan rekanan. Insya Allah rekan-rekan kerja pun akan merasa nyaman dengan pemimpinnya seperti itu, terutama leader-leadernya ya. Karena kalau kita tidak bisa memperlakukan seperti itu, pasti dalam tim tidak ada kekompakan. Termasuk di dalam keluarga juga. Pulang nggak mau nanya apa keluh kesahnya, capek apa enggak, baik pulang-pulang makan dong, ngopi dong, kita tidur. Jangan ya. Coba kita perbaiki kualitasnya. Termasuk ketika kita punya tujuan, kita benar-benar harus melakukan kualitasnya dalam berdoa. Jam-jam waktu yang tepat, yang kualitas untuk melakukan doa, jam berapa saja, bagaimana caranya, itu ada. Yang ketiganya, ketiga adalah keyakinan. Bagaimana kita bisa sukses untuk mencapai tujuan kita kalau sendiri kita tidak punya keyakinan? Kira-kira ada yang bisa sukses nggak kalau kita tidak yakin dengan diri kita sendiri, atau dengan tim kita, atau dengan keluarga kita? Ya. Saya yakin ketika kita tidak mempunyai keyakinan apa yang akan kita tuju, pasti banyak terjadi ganjalan-ganjalan atau bahkan tidak sampai ke tujuan kita. Tapi ketika kita sudah yakin, sudah berusaha berdoa dengan sangat yakin Allah akan mengabulkan, pasti akan tercapai. Walaupun pencapaian itu tidak sesuai yang kita harapkan, minimal apa yang kita dapatkan itu tidak membuat kita kecewa, karena kita sudah berjuang, kita sudah berdoa, kita sudah kompak semuanya. Ya.
Mungkin aku hanya mau ngasih tahu ini ya pada ibu-ibu terutama atau bapak-bapak, ini silahkan diamalkan atau saya ijazahkan. Apabila ada siapapun dari keluarga kita yang ingin punya tujuan agar biar cepat tercapai, dan kebetulan saya dan istri sudah berkali-kali mengamalkannya, alhamdulillah selalu tercapai. Kalaupun tidak tercapai 100%, kita sudah mencapai titik kepuasan. Silahkan dipraktekkan. Ketika Anda semuanya mempunyai cita-cita, tolong amalkan sedekah subuh ya. Contoh misalnya yang rumah tangga sudah punya anaknya udah gede, ya Allah saya pengen anak saya dapat jodoh yang mempunyai yang iman Islamnya bagus, akhlak adabnya bagus. Silahkan dipraktekkan. Amalkan sedekah subuh 40 hari berturut-turut ya. Amalkan sedekah subuh setiap hari berturut-turut selama 40 hari. Ketika di tengah jalan putus, ulangi lagi dari nol. Tidak boleh terputus. Saya sangat yakin dan selama ini selalu tercapai. Baik apa yang kita harapkan dari hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Komitmen dalam melaksanakan sedekah ya, kualitas dalam melaksanakan sedekah, keyakinan dengan sedekah itu Allah akan meridhoi apa yang kita inginkan. Tapi tadi ya, jangan sedekahnya sedikit, mintanya yang gede-gede. Sedekah subuhnya tiap hari 2.000, mintanya dalam 2 bulan dapat mobil. Itu yakin nggak kita? Yakin dengan keajaiban Allah pasti ada bisa. Tapi kan kira-kira sebanding nggak? Memang sedekah itu tidak dinilai dari berapa banyaknya, tapi dari keikhlasan. Dari keikhlasan. Sama-sama sedekah 10.000, orang dengan gaji 1 bulan 300.000, tapi sama-sama sedekah dengan 10.000, orang dengan gaji 3 juta. Kira-kira pahalanya banyak yang mana? Sama-sama sedekah 10.000 ya, tapi orang yang pertama sedekah 10.000 gajinya 300.000, yang kedua sama-sama sedekah 10.000 tapi gajinya 3 juta. Sedekahnya banyak yang mana kira-kira? Nah, itu yang dimaksud daripada kualitas ya. Kualitas ketika kita sedekah. Jangan gaji kita 3 juta, sedekahnya cuma 2.000, tiap bulan mintanya nanti dinaikin gaji sampai 15 juta. Itu berarti harus tambah lagi dengan usaha yang lain-lain. Tapi tolong dijalankan, silahkan kalau yang nggak percaya dicoba. Sedekah subuh selama 40 hari jangan terputus. Tapi ketika putus ulangi lagi dari nol. Keyakinan saya bukan 100%, sampai 10.000% akan diijabah oleh Allah. Kira-kira sanggup nggak nih ibu-ibu terutama nih, soalnya yang pemegang kendali keuangan di rumah rata-rata ibu-ibu, bukan bapak-bapak ya. Sanggup ya ibu-ibu ya? Silahkan dicoba apa yang ibu inginkan, praktekkan selama 40 hari berturut-turut. Ketika terputus setengah jalan, ulangi dari nol lagi. Begitu terus selanjutnya. Yakin pasti akan dikabul. Kita ngomong seperti ini karena sudah praktek, bukan ilmu katanya, tapi ilmu yakin karena kita sudah mempraktekannya. Saya tidak menyangka akan duduk seperti saat ini. Saya dan istri semua berawal dari nol, berawal dari tidak tahu apa-apa. Apalagi basic kehidupan saya, Pak RT tahu persis juga dulu ya, kita di kantor kayak apa.
sudah kita tidak pernah belajar agama, kehidupan kita di kantor, di dunia, di luar seperti pasukan yang biasa. Tugasnya tentunya kita tidak main-main, kadang harus menjauhkan dari yang orang lain. Tapi ketika kita punya keyakinan, kita berusaha berdoa maksimal, alhamdulillah kita bisa sedikit-sedikit berubah untuk belajar menjadi orang baik. Dan sampai saat ini pun saya belum baik, saya masih belajar menjadi orang baik. Mudah-mudahan selalu istiqomah untuk bisa lebih baik, mengemban amanah ataupun menjalankan ujian-ujian yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mungkin ada yang paham nggak yang maksud K3 saya tadi ya? Komitmen, kualitas, keyakinan. Tanpa ada komitmen, tanpa ada kualitas, tanpa keyakinan, sangat susah untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Seperti yang saya tadi bilang, cukup sampai jam 6 saja ya, karena ada senam lagi. Ini udah mau jam 6, dilanjutkan. Nah, ini salah satu, saya bukan hanya ngomong juga praktek berarti sekarang ya, ya Bu Haji ya. Insya Allah kita tiap hari juga berjalan sedekah subuh. Hari ini kita akan melakukan sedekah subuh. Jadi mohon maaf, kita hari ini memberikan sedekah subuh ini tidak ada tujuan untuk meledek atau menghina atau siapapun. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung ketika saya atau kita memberikan sedekah subuh ini. Ini semata-mata emang kita melakukan sedekah kita. Tidak ada gaji kamu udah gede kita kasih dengan segini, itu tidak. Ini semata-mata rutinitas kita melaksanakan sedekah subuh setiap hari. Cuman kalau yang biasanya kalau lagi tidak ada acara, kita masukkan ke dalam tremor atau kotak. Setelah banyak kita bagikan. Tapi kalau ketika kita sedang ada acara seperti ini, kita langsung bagikan. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf jangan tersinggung. Maksud kami memberikan sedekah subuh ini adalah memang sudah rutinitas kita. Tidak ada niat kita untuk pamer juga tidak. Tapi inilah yang saya bilang, komitmen, kualitas, keyakinan ya, kita praktekkan, jangan sampai terputus. Mudah-mudahan kita selalu amanah terus ya. Amin. Mungkin sampai di sini tidak ada pertanyaan karena waktu siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.